Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Saya gunakan kata Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memanglah aku guru dan Tuhan. Di dalam terjemahan yang baru menggunakan kata Tuhan, tapi di dalam terjemahan yang lama menggunakan kata Tuhan. Etimologi kata Tuhan di dalam bahasa Melayu bisa diartikan sebagai Tuhan. Nah, saya perkuat data saya di dalam hadis Ahmad 15717. Alfi tanggapi Yohanes 13:13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Oke, di sini kan dinyatakan jelas, himes ponete meho didaskalos kai ho kyrios kai kalos legete emigar. Kyrios ini adalah non nominatif maskulin singular. Yang kalau kita cari non vokatifnya bentuknya apa, kita bisa buka dalam John 12 ayat yang ke-21, di mana Filipus di sini dikatakan autoeon proselton Filipo to apo Betsaida tes Galilaias kai ke proton auton legontes kirie. Filipus pun dipanggil Kyrios dalam bentuk non vokatif yang berbunyi Kyrie gitu. Nah, kalau Kyrios ini dipaksakan sebagai Tuhan, bagaimana nih konteksnya Kyrios yang disematkan kepada Filipus? Kenan untuk menjawab, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Itu kan privasi kakak, kalau nggak mau dibagikan juga nggak apa-apa. Oke, kan abang bilang nih, Iya. kalau berkenan menjawab. Oke, baik. Saya mau menjawab setelah saya bertanya lagi nih sama abang. Gimana sih abang, pandangan abang nih terhadap orang yang mualaf? Boleh diulang? Pandangan abang tentang seorang mualaf, gimana sih? Aku sih kalau pandangan aku tentang mualaf tuh gini ya, karena aku juga seorang murtadin. Gimana tadi, boleh diulang pertanyaannya? Pandangan abang tentang mualaf, tadi kan abang tanya, ya. Dan kalau berkenan boleh menjawab, kalau enggak, Ya, kalau enggak juga nggak masalah. Ya, oke baik. Nah, jadi pertanyaan saya nih, pandangan abang tentang mualaf itu apa sih? Pandangan aku tentang mualaf itu, ya menurut aku biasa aja. Agama itu masing-masing. Kita punya kebebasan untuk memeluk suatu agama. Misalnya, Kadayak mualaf, Kadayak memilih Islam sebagai ajaran yang benar, why not? Nggak ada yang salah untuk itu. Nah, tetapi akan menjadi salah, mohon maaf saya harus sampaikan ini, ketika kita yang sudah berpindah agama, kita tidak fokus memberitakan iman kita yang sekarang, kita malah fokus membahas iman kita yang lalu, itu akan menjadi salah. Hal seperti itu. Tapi aku nggak mau masuk ke Kita yang lalu, oke? Sebentar. Tapi aku nggak mau diskusi masalah Alkitab, Al-Quran atau hadis. Bukan aku nggak mau berdebat atau gimana, karena apa ya? Aku kalau diskusi-diskusi seperti itu aku lebih baik sama mereka Faruk. Aku cuma ingin tanya aja, alasan kakak menjadi seorang mualaf itu apa? Kalau berkenan untuk jawab, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Memang abang naik ke sini mau tujuannya debat? Kok tadi bilang bukan mau berdebat atau apa ya? Saya malah takutnya kalau teman-teman yang lihat, kalau aku naik kan selalu diskusi, selalu debat, itu. Tapi aku enggak. Aku kesini aku enggak mau berdebat. Aku cuma mau tahu aja alasan. Abang biasa diskusi juga, biasa debat sama teman-teman yang lain, maksudnya gitu? Boleh tanya teman-teman yang di bawah, Kak. Gitu. Boleh tanya, boleh lihat lah nanti profilnya itu. Dulu akun saya Kesaksian Kristen. Nah jadi gini, aku naik ke sini, aku nggak mau berdebat, apalagi masalah Al-Quran, hadis, Alkitab, gitu kan. Aku cuma mau tanya aja, dengan segala kepenasaran aku, karena aku juga orang Kalimantan, aku Kalimantan Tengah, sebenarnya aku Palangkaraya. Gitu. Alasan kakak menjadi seorang mualaf apa? Itu aja. Alasan saya menjadi seorang mualaf, jelas bang. Karena ada perintah sholat di situ. Karena ada perintah sholat. Iya. Ada lagi? Masih banyak lagi. Salah satunya itu aja satu dulu. Perintah sholat kepada Allah. Salah satunya perintah sholat ya. Karena di iman, mohon maaf kalau boleh tahu, iman yang dulu apakah Kristen atau Katolik atau apa? Yang abang tahu apa? Soalnya kalau abang udah biasa diskusi sama temen-temen, terus abang naik ke sini, ya kan berarti abang udah melihat saya, sudah tahu saya, sudah kenal saya. Aku nggak kenal kakak. Kalau aku kenal, aku nggak akan bertanya awalnya dari mana. Aku cuma lihat. Karena dari cara abang bertanya itu saya udah kayak, oh berarti dia udah tahu nih gitu.
Ya, aku tahu dari namanya, Daya Kalimantan Mualaf. Yang aku tahu kalau mualaf itu kan berarti berpindah dari Kristen ke Islam. Bisa juga kan dari Katolik, bisa kan? Itu makanya aku cuma mau memastikan aja dari. Saya tertarik dengan kata-kata abang tadi bahwasanya membahas keyakinan yang lama. Apa maksud abang dari kata-kata itu? Oke, kita nggak perlu jadi orang munafik, kita nggak perlu jadi orang yang menutup mata. Banyak orang Kristen juga, saya nggak berbicara di satu agama aja. Tapi di dalam iman kekristenan juga seperti itu, berpindah dari agama Islam pindah ke Kristen yang dibahas agama Islam. Terus berpindah dari Kristen ke Islam yang dibahas nama agama Kristen. Kita nggak boleh mengaku untuk itu. Ada. Terus? Itu makanya saya sampaikan tadi, kita berpindah agama itu kan pilihan kita masing-masing. Negara sudah mengatur itu. Kita bebas memeluk agama apapun yang kita yakini itu benar. Nah, cuman akan menjadi salah menurut saya kalau kita membahas agama kita yang dulu. Itu tapi kalau Nah, itu yang saya maksud. Maksud abang bilang kayak gitu tuh apa? Apa maksud abang mengatakan bahwasanya saya membahas agama saya yang dulu? saya nggak bilang kakak, kan kakak bertanya dengan saya, pendapat saya tentang seorang mualaf apa? Oke. Pendapat saya tentang seorang mualaf biasa aja. Gitu. Selagi dia berpindah agama, menjalankan agamanya, menyampaikan imannya, kecuali dia mau masuk ke dalam ranah diskusi, itu nggak masalah. Gitu. Ini bukan pendapat saya, dan saya tidak berpendapat untuk Kadayak mualaf, enggak. Gitu kan, saya cuman menjawab apa yang ditanyakan kepada saya, itu aja. Oke. Tapi kalau memang pertanyaan saya itu membuat kakak nggak enak, ya aku minta maaf. Aku cuma bertanya, itu alasan kakak menjadi seorang mualaf, oh karena di dalam Islam ada perintah sholat, ya udah nggak masalah untuk itu kan, nggak ada yang salah saya rasa. Udah selesai. Udah, silakan. Udah gitu aja. Udah. Ya udah kalau udah. Ya udah. Berarti alasan kakak cuma berpindah agama karena ada perintah sholat salah satunya, walaupun masih banyak yang lainnya. Itu aja ya. Ya, perintah sholat dan jelas di situ ya Allah katakan dosanya sembahlah aku gitu. Nah, kalau di kitab keyakinan mungkin abang masih meyakini kitab yang abang saat ini yakini, tentunya seperti itu ya, abang Kristen kan? Oh iya, saya meyakini keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Roma 10 ayat yang 9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tapi tidak berhenti di situ. Yakobus 4 ayat yang ke-12. Iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Kalau kita beriman Yesus itu adalah Tuhan, kita harus hidup seturut dan sekendak dengan firman Tuhan. Apa perintah Tuhan itu? Yohanes 6 ayat yang ke-40. Siapa bilang Yesus juru selamat? Murtadin Oki ini jelas tidak pernah membaca Bibelnya, di mana ada tertulis menurut penuturan dari Bunda Maria, mamahnya Yesus, ternyata juru selamat itu adalah Allah. Lukas 1 nomor 46 dan 47 Alkitab terjemahan baru TB. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Jadi ada di situ. Yesus minta sembah dan mengaku dirinya Tuhan. Maksudnya? Iya, jadi ada berarti di situ di kitab yang saat ini abang yakini bahwasanya Yesus di situ minta disembah, sembahlah aku kata Yesus. Saya sebenarnya lagi nggak mau diskusi, tapi kalau mau ditanya karena ini terkait dengan iman. Saya nanya. Ya. Karena ini terkait dengan iman saya, Wahyu 1 ayat 8, Yohanes 13 ayat 13, Yohanes 17 ayat yang ke-5. Itu saja. Gitu. Karena saya ditanya ya, saya tadi tidak mau bertanya loh. Saya cuma bertanya kenapa berpindah agama, itu aja. Iya. Jadi ada abang. Apa? Aku adalah Tuhan kata Yesus. Sembahlah aku itu ada. Tuhan Yesus tidak pernah menolak penyembahan dari manusia. Gimana? Iya. Tunjukkan saya satu ayat di dalam Alkitab kalau Tuhan Yesus menolak disembah. Saya tanya, jadi ada bang? Apa? Jadi ada berarti di Tuhan Yesus tidak pernah menolak untuk disembah. Enggak, yang saya tanya itu ada atau tidak bang? Kenapa? Yang saya tanya itu di kitab. Saya sudah jawab tadi. Ayat-ayatnya saya sudah bacakan. Iya ada Pak. Ayat 13, Yohanes 17 ayat yang ke-5, Wahyu 1 ayat 8, mungkin boleh bisa di cross check datanya. Coba enggak itu perkataannya tuh seperti apa bang? Ini mau diskusi. Oke, kalau mau diskusi sebentar, saya siapkan device saya dulu. Saya siapkan data saya dulu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya aku tadi sebenarnya nggak mau diskusi, aku cuma mau naik bertanya alasan menjadi mualaf apa. Tapi karena ada pertanyaan tentang iman kekristenan, ya karena ini kan iman saya harus bertanggung jawabkan iman saya. Iya, Gitu. karena abang kan bertanya. Jadi tuh
di situ ada jelas di Al-Quran. Saya tanya balik kan, namanya abang bertanya kan pasti ada jawaban. Iya. Dan biasa jawaban itu tuh menimbulkan pertanyaan lagi gitu loh bang. Iya. Tadi Alfi dengar Yesus nggak pernah nolak penyembahan gitu ya? Yesus tidak pernah menolak untuk disembah. Kalau memang ada, tunjukkan saya datanya. Tapi yang tadi boleh dijawab dulu kayaknya bang ini sambil Alfi cari datanya. Kalau saya belum ingat ya teman-teman ya, saya pernah menemukan ayat itu tapi saya nggak mempersiapkan tadi karena memang kita nggak untuk kesana ranahnya. Jadi karena Bang Oki bertanya, jadi saya hanya tanya balik gitu ya Bang Oki ya. Dan saya cuma menjawab itu. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah menolak penyembahan, itu yang pertama. Yang kedua, dari pertanyaan Kak Dayak Mualaf tadi, maaf ya, aku panggil Kak Dayak Mualaf aja Lisa ya. Lisa aja Bang Oki, panggil Lisa boleh kok. Oke, aku panggil Kalisa aja. Ya, karena Kalisa tadi bertanya di mana Tuhan Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan. Saya jawab di dalam Yohanes 13 ayat yang ketiga. Yohanes 13 ayat yang ke-13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan tepatlah demikian, memang akulah guru dan Tuhan. Saya gunakan kata Tuhan di situ, saya tidak menggunakan kata terjemahan yang baru, saya menggunakan terjemahan yang lama. Nah, kata Tuhan di dalam etimologi bahasa Melayu, itu bisa diartikan sebagai Tuhan. Nah, nanti juga aku bisa tunjukkan, aku bisa komparasikan di dalam hadis, Tuhan hakikatnya adalah Allah. Tuhan adalah hakikatnya? Hakikat Tuhan adalah Allah, nanti aku tunjukkan hadisnya. Waduh. Oke, berarti di situ Yesus pernah mengaku dirinya Tuhan ya, Bang Oki ya? Oh, mulai dari Sebentar. Ya, kamu menyebut aku guru. Kecil Alfi, suara Alfi kecil. Sebentar ya. Saya bertanggungjawabkan dulu apa yang menjadi narasi saya ya. Saya bertanggungjawabkan dulu apa yang menjadi narasi saya. Di mana Tuhan Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan? Yohanes 1, Wahyu 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan dulu ya teman-teman ya. Boleh minta izin Kak? Untuk bacakan? Boleh ya? Saya minta izin ya. Oke, saya minta izin bacakan dulu Wahyu 1 ayat yang ke-8. Wahyu 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Di situ Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai yang maha kuasa. Siapa bilang Yesus maha kuasa? Ini menurut pengakuan Yesus sendiri, ternyata Yesus tidak mampu berbuat apa-apa. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Oke, sekarang saya runut ke dalam Yohanes 13 ayat yang ke-13 yang saya bilang tadi, itu juga terdapat di dalam hadis. Sebentar. 15717, saya siapkan dulu. Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Saya gunakan kata Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memanglah aku guru dan Tuhan. Di dalam terjemahan yang baru menggunakan kata Tuhan, tapi di dalam terjemahan yang lama menggunakan kata Tuhan. Etimologi kata Tuhan di dalam bahasa Melayu bisa diartikan sebagai Tuhan. Nah, saya perkuat data saya di dalam hadis Ahmad 15717. Sebentar, saya tunjukkan datanya biar enak. Oke. Ini yang sering dibantahkan di situ kan Tuhan, tidak menggunakan kata Tuhan. Oke. Hadis Ahmad 15717. Derajatnya isnadnya sahih. Saya bacakan ya teman-teman ya. Menceritakan dan bapaknya berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi lalu berkata, engkaulah Tuan Quraisy. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya hakikat Tuhan adalah Allah. Hadis Ahmad 15717 itu data, dan saya tidak mau memframing-framing. Kan saya bilang tadi, kalau saya dibilang menghujat, silahkan buktikan penghujatan saya. Oke, baik. Sudah Bang Oki? Sudah kau, udah banyak kali waktu saya. Silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Tadi hadis ini ya, hadis Ahmad 15717 ya. 717 ya. Sebenarnya hadis itu cuma memperkuat aja. Sebenarnya di dalam etimologi bahasa Melayu juga kata Tuhan itu bisa diartikan sebagai Tuhan. Di dalam etimologinya ya, etimologi bahasa Melayu ya kita bicara di sini. Makanya saya tidak mau menggunakan terjemahan yang baru, saya menggunakan terjemahan yang lama aja. Karena apa? Kan ini sering diframingkan di situ Tuhan, bukan Tuhan. Iya, Bang. Ya silakan Bang. Bang Oki, izin dulu Bang, sebelum kita ke hadis Bang ya. Lanjut. Orang yang tidak bertuhan itu disebut apa biasanya Bang? Orang yang tidak bertuhan. Orang yang tidak mengakui Tuhan itu ateis, tidak mengakui diri dia, tidak mengakui Tuhan Bang. Dia mempertanyakan keberadaan Tuhan. Baik.
orang yang tidak bertuhan disebut ateis. Baik. Arti teologi apa, Bang? Jangan lari-lari, Bang. Kita lagi ngebahas. Sabar dulu. Sebentar. Abang silahkan, Abang rangkum satu pertanyaan Abang menjadi satu pertanyaan yang utuh. Nanti saya akan jawab. Seperti Kak Dayak Mualaf tadi, dia rangkum satu pertanyaannya menjadi satu pertanyaan yang utuh. Di mana Tuhan Yesus minta disembah, di mana Tuhan Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi saya jelaskan sekalian. Saya tidak mau kalau ada satu pertanyaan, jadi diskusinya kayak diskusi anak kecil. Itu. Saya paham. Lanjut. Saya cari pondasi aja. Izin bentar ya, saya siapkan ini dulu. Bentar ya. Yohanes 13:13, lalu Wahyu 1 nomor 8 tadi, Bang ya? Iya, Tuhan Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan. Boleh dibuka juga Yohanes 17 ayat yang kelima. Tuhan Yesus itu ada sebelum dunia ini ada. Terus ini, Bang, biar sekalian Alfi tanggapi. Yang tadi Yesus tidak menolak untuk disembah itu, Yesus kapan disembahnya, Bang? Ada nggak? Makanya gini ya, pertanyaan itu kan tadi berawal dari Kak Dayak Mualaf. Di mana ayatnya Tuhan Yesus minta disembah? Itu kan? Saya jawab, tunjukkan saya satu ayat kalau memang ada Tuhan Yesus menolak penyembahan. Kata Bang Alfi tadi, nanti saya tunjukkan datanya. Makanya saya tunggu. Di mana ayatnya Bang Alfi bisa tunjukkan kepada saya kalau Tuhan Yesus menolak jangan disembah, jangan sembah saya. Mana data? Yesus menolak disembah karena Yesus justru menyuruh menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Lukas 4 nomor 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu nah, masalahnya gini, Bang. Ya, konteks daripada murid yang diterjemahkan oleh Lai menyembah Yesus di situ tuh menggunakan kata proskuneo Yunania, sementara penyembah itu datang dari latria. Loh, yes, betul. Latria adalah penyembah. Kenapa tadi Alfi membawa ke sana, Bang Oki? Yesus itu tidak pernah murid-muridnya melatria dia, tapi proskuneo, ya, proskuneo. Kalau proskuneo, mohon maaf nih ya, dipaksakan sebagai konteks menyembah. Alfi tampilkan data. Kita buka Kejadian 23 nomor 7, ya. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het. Kalau sujud di sini dinyatakan sebagai sujud penyembahan, Kejadian 23 nomor 7 dikatakan, ya, Genesis nih ya, pasal 23, Anastas de Abraham proskunesen to lao tes ges. Di sini menggunakan kata proskuneo juga. Apakah di sini Abraham menyembah Bani Het? Kan muncul pertanyaan. Kalau proskuneo dikontekskan ke dalam sujud penyembahan, konsekuensi logis Abraham pernah menyembah Bani Het. Itu ya, itu pertama. Lalu Alfi tanggapi Yohanes 13:13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Oke, di sini kan dinyatakan jelas, himes ponete meho didaskalos kai ho kyrios kai kalos legete emigar. Kyrios ini adalah non nominatif maskulin singular. Yang kalau kita cari non vokatifnya bentuknya apa, kita bisa buka dalam John 12 ayat yang ke-21, di mana Filipus di sini dikatakan autoeon proselton Filipo to apo Betsaida tes Galileas kai ke proton auton legontes kirie. Filipus pun dipanggil Kyrios dalam bentuk non vokatif yang berbunyi kirie gitu. Nah, kalau Kyrios ini dipaksakan sebagai Tuhan, bagaimana nih konteksnya Kyrios yang disematkan kepada Filipus? Nah, lalu Alfi lanjutkan terakhir, nanti Bang Oki bisa tanggapi sekalian sekaligus. Kenapa tadi Alfi membahas soal ateis dan teologi? Iya. Orang tidak bertuhan disebut ateis. Ilmu pengetahuan tentang Tuhan disebut teologi. Monoteis Tuhan yang satu, politeis Tuhan yang banyak. Itu semua berasal dari kata theos semua yang dimaknai sebagai Tuhan. Tiba-tiba di Bible Abang theos jadi Allah gitu. Untuk apa? Untuk menggeser Kyrios menjadi Tuhan. Kalau Kyrios bisa diartikan sebagai Tuhan, kenapa ilmu ketuhanan disebut teologi bukan kyriologi? Nanti ditanggapi itu. Paham ya? Kalau Kyrios bisa dimaknai sebagai Tuhan, kenapa ilmu pengetahuan tentang Tuhan disebut teologi dari kata theos dan logos? Theos Tuhan, logos pengetahuan atau ilmu. Kenapa nggak kyriologi? Silakan. Oke, jadi kita masuk tema ke dalam konsep ketuhanan, mungkin akan jadi diskusi yang dua arah ya. Oke teman-teman. Ya, saya mau tanggapi dulu. Latria.
Latria itu penyembahan yang dilakukan kepada Allah. Tapi jangan lupakan Yohanes 10 ayat yang ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Kalau dicari apakah ada di dalam perjanjian baru manusia berlatria kepada Yesus, saya jawab dan saya katakan tidak ada. Saya berani jujur untuk itu, dan kalau memang ada, tunjukkan saya datanya. Tidak ada manusia berlatria kepada Yesus. Karena apa? Latria itu penyembahan yang dikhususkan kepada Allah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tiga pribadi yang berbeda di dalam satu esensi, hakikatnya satu, tidak dapat dipisahkan. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Siapa bilang Yesus mengajarkan Tritunggal? Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang esa. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah. Dan Yesus sendiri mengaku hanyalah utusan. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu, jadi kalau abang tanya, apakah ada manusia yang berlatria kepada Yesus? Tidak ada. Ya, karena apa? Latria itu penyembahan yang lebih merujuk kepada Allah. Tapi jangan dilupakan, Yohanes 10 ayat yang ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi ketika kita menyembah Bapa Sang Sumber, secara tidak langsung kita akan menyembah pribadi Sang Firman yang mengambil rupa manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk apa Tuhan Yesus itu menjadi manusia? Salah satunya Yohanes 1 ayat yang ke-18, untuk menyatakan Sang Bapa. Siapa bilang Tuhan bisa menjelma menjadi manusia? Sedangkan Tuhan itu bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ya, jadi kalau abang bahas tentang kata latria dan tentang kata latria, saya jawab melalui itu. Memang tidak ada di dalam perjanjian baru manusia itu berlatria kepada Yesus. Oke, sekarang saya tanggapi di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kurios. Ya, tentang penggunaan kata kurios, Tuan atau Lord. Lord di dalam bahasa Inggrisnya, kurios, Lord. Ya, Tuan, Tuhan, Lord. Ya, Tuhan di dalam iman kami itu memiliki arti kepenguasaan, bukan pencipta. Pahami dulu konteksnya. Kalau di dalam iman kalian, mungkin Tuhan itu adalah pencipta, tapi di dalam iman kami, Tuhan itu adalah gelar kepenguasaan. Nah, kalau kita bicara kata Tuhan juga penguasa. Tapi ada hal yang berbeda. Ada hal yang berbeda. Kalau Tuhan, misalnya saya berikan contohnya, Tuan Prabu Siliwangi, dia berkuasa. Tetapi di daerah kerajaan Siliwangi aja. Tetapi kata Tuhan itu ketika disematkan kepada pribadi Yesus, Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya gunakan kata Tuhan di situ, tidak menggunakan kata Tuhan. Maka kata Tuhan itu bisa diartikan sebagai Tuhan. Makanya saya bawakan tadi di dalam hadis Ahmad 15717. Hakikat Tuhan adalah Allah. Itu yang mendukung apa yang menjadi narasi saya. Pertanyaan saya, di dalam Al-Ma'arij ayat yang ke-40, di situ saya bukakannya teman-teman ya, surat ke-70 ayat ke-40. Surat ke-70 ayat yang ke-40. Oke, surat ke-70 ayat ke-40, surat Al-Ma'arij ayat yang ke-40. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya dalam kurung matahari, bulan, dan bintang, sesungguhnya kami benar-benar Maha Kuasa. Pertanyaan saya, aku di sini merujuk kepada siapa dan kami merujuk kepada siapa? Saya minta data dan dalil. Jadi yang mengenai kenapa ilmu tentang ketuhanan nggak disebut kiriologi, kenapa harus teologi, itu nggak disenggol ya, tapi nggak apa-apa, mungkin nanti dilanjutin Bang Oki, kita hargai. Lalu gini, kalau bicara Al-Ma'arij ayat 40, ya kan, fala uqsimu birabbil masarik wal magharibi anna laqadirun. Di sana kalau ditanya siapa aku di sana, lalu siapa kami di sana, kan gitu ya. Aku merujuk kepada Allah dan kami itu pun merujuk kepada Allah. Gitu. Ada apa sama kami emangnya? Itu bukan jamak ya, itu singular gitu bentuknya. Itu jamali ta'zim. Nah, di mana ayat yang memperkuat bahwa Allah itu adalah Tuhan timur dan barat? Bisa dibuka di Al-Baqarah. Ada kok ayatnya. Di Al-Baqarah ayat 115, apa dikatakan? Kepunyaan Allah lah timur dan barat, yakni tempat terbit dan terbenamnya matahari. Al-Baqarah ayat 115. Gitu.
Semuanya. Allah lilah lahu huwa atau huwa itu merujuk kepada Allah. Nahnu dalam konteks jamali ta'zim, jamak keagungan itu pun merujuk kepada Allah. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu, kami pula yang menjaganya misalnya nih, dalam konteks itu. Itu Allah yang turunkan. Menggunakan konteks nahnu dalam bentuk jamali ta'zim sebagai bentuk pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan aspek-aspek seperti malaikat misalnya. Itu bentuk kekuasaan Allah tuh. Nah, konteks penyembahan itu langsung terhadap Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana. Fa'budni, sembahlah aku. Gak ada sembahlah kami, gak ada. Karena Tuhan itu gak seperti boy band gitu. Banyak kali 3. Nah, kita bahas apa lagi ya? Nah, ini nih yang menarik nih di Wahyu 1 nomor 8. Wahyu 1 nomor 8. Gua nggak tahu. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Elohim, yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Gue pengen tahu, ini firman ini yang gimana sih? Karena, ya, Revelation atau Wahyu 1 nomor 8, ego emito alpha keto omega, lege kyrios hoteos, ini lege, ini kata kerja. Ini bukan logos gitu. Harusnya berfirmanlah Tuhan Elohim, bukan firman Tuhan Elohim. Lege ini kata kerja, teman-teman. Lege ini kata kerja, I speak, I say atau speak gitu. Ini bukan kata benda, sementara konteks yang disematkan kepada Yesus, ya, kita lihat pada Yohanes 1 nomor 1, yang diklaim terhadap Yesus itu tuh hologos. Bukan lege itu kata kerja. Jadi kalau firman itu logos, berfirman itu lege. Berfirman itu lege. Nah, terus gue pengen tahu dong, eksistensi dari 3 pribadi ini ada nggak sih di dalam pengajaran Musa, di kitabnya Musa? Contoh nih, Musa memperkenalkan, oh Bapa itu Elohim. Terus ada putra sebagai logos, eksistensinya nih. Terus ada pneuma hagios tuh, atau ruah hakodes. Saya pengen tahu tuh, eksistensinya. Karena Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, kata Echad, kalau kita lihat dalam Zakaria, ini terakhirnya, kita bisa lihat teman-teman, konteks kata Echad ya, kita bisa lihat di dalam kitab Zakaria. Mana Zakaria? Zakaria pasal 12, ayat yang ke-9. Nih, Zakaria 12 ayat 9, maka pada waktu itu aku, oh ini TB 74 ya, maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Mohon maaf, kebalik. Zakaria 9, Zakaria 14 nomor 9, sorry. Mohon maaf ya Bang ya. Zakaria 14 nomor 9, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Satu-satunya ini Ehad Bang. Dalam Zakaria 14 nomor 9. Ehad itu satu-satunya, bukan satu kesatuan. Kita bisa lihat pada leksikonnya. Di sini menggunakan kata Yihye Adonai Ehad Isme Ehad. Nih ya. Ehad. Satu-satunya, bukan satu kesatuan gitu. Nah, karena Alfi ke-trigger sama komen di bawah, kami kok dibilang satu. Oke, kita buka aja kamus Oxford Dictionary gitu. Karena kadang audiens di bawah ini kekurangan literasi. Kalian tahu nggak sih apa yang disebut sebagai royal we? Kadang gue menjelaskan nahnu ini sulit gitu. Royal we, the use of the intrade, gue Indonesiakan aja lah ya. Nah, ini bentuknya singular. Royal we ini bentuknya singular gitu. Bukan plural ya, bukan jamak. Dan dikatakan penggunaan kata kami, alih-alih saya atau selain saya, oleh satu orang seperti yang digunakan secara tradisional oleh raja dan ratu di masa lalu. Jadi kami itu nggak harus banyak. Kami itu pun bentuk singular, wajar-wajar saja gitu. Nah masalahnya Kristen ini kan nggak tahu.